memang betul-betul ada nggak sih bisikan gaib itu? Emang bisikan gaib seperti apa ya yang bisa akhirnya memicu seseorang untuk berbuat yang kalau bagi kita tuh di luar nalar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Paci Maci Bina Widya. Kita ketemu lagi di konten Bina Widya menyapa warga episode yang kedua. Narasumber kita kali ini cukup sulit ya untuk kita buat jadwalnya. Kenapa begitu? Karena profesi beliau pasti ini sedang banyak-banyaknya nih dicari oleh berbagai pihak ya untuk menjelaskan kasus atau isu yang saat ini se-Indonesia sedang membahasnya. Apa itu? Sebagaimana kita ketahui bersama, di Brebes ada seorang ibu yang tega menggorok 3 anaknya sendiri. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas informasi tersebut, membahas isu-isu tersebut, kami perkenalkan Ibu Feni, empathy psikolog. Nah, tepuk tangan dong. Admin, tepuk tangan dong. Biar kelihatan rame. Assalamualaikum Kak Feni, kalau saya manggil kakak ya. Kak Feni, apa kabar? Saya manggilnya Bapak Aji biasanya ya. Alhamdulillah baik. Bukan Nah, saya yang jadwalnya padat, tapi memang beritanya lagi rame. tapi memang kan Kak, pasti se-Indonesia nih profesi psikolog pasti lagi banyak dimintain sebagai narasumbernya gitu. Tuh, mengenai kasus ini ya. Iya, karena memang kasus ini kan memang di trending topik ya Kak ya, se-Indonesia. Nah, sekarang lagi kegiatan apa aja nih Kak? Selain kalau yang saya tahu kan Kakak nih aktif banyak nih di berbagai rumah sakit dan juga di beberapa organisasi yang terlibat di Asosiasi psikolog. iya, itu juga ada juga concern yang terhadap perlindungan ya, Ya, perlindungan perempuan dan anak ya ya. betul. Ya masih bekerja aktif di dinas, masih juga di rumah sakit Awal Bros, masih seperti itu. Ya dipanggil Aji untuk jadi narasumber boleh. Ya pokoknya memang insya Allah lah Pak Cik Maci Bina Widya, nanti informasi yang kita sampaikan nanti ini menjadi sebuah pembelajaran lah bagi kita nanti terhadap dunia parenting dan juga kesehatan mental ya. Kalau sekarang yang sering banyak disebutnya mental health. Nah, nggak lama-lama lah nih. Sekarang kalau kita lihat nih di berita, salah satu situs berita di Indonesia yang sudah terkenal di detik.com, 3 hal tragis tentang kasus ibu gorok 3 anak di Brebes. Nah tuh, headline-nya gitu. Jadi fakta pertamanya di sini si ibu mendengar bisikan gaib. Ini motif dari interogasi pemeriksaan. Jadi hasil dari pemeriksaan awal di kepolisian, si ibu dinyatakan mendengar bisikan gaib. Nah, ini sebetulnya Kak Fen, memang betul-betul ada nggak sih bisikan gaib itu? Emang bisikan gaib seperti apa ya yang bisa akhirnya memicu seseorang untuk berbuat yang kalau bagi kita tuh di luar nalar gitu. Memang harus di pihak kepolisian untuk meneruskan pemeriksaan psikologisnya. Jadi apakah memang benar-benar ada gangguan mental atau tidak, seperti itu. Dari situ baru ketahuan hasilnya nanti. Kalau benar ada gangguan kejiwaan, itu gangguannya seperti apa? Nah, itu kan harus ada terinci gitu. Memang ada gangguan-gangguan yang bisa salah satu indikasinya adalah mendengarkan bisikan. Itu sudah masuk ke
skizofrenia, misalnya gitu, gangguan waham seperti itu. Salah satu fakta atau indikasinya adalah mendengarkan bisikan, adanya halusinasi. Itu salah satunya. Berarti kan bisikan itu nggak benar-benar ada kan? Hanya dalam pikirannya dia. Berarti pikiran itu yang membuat seolah-olah itu ada yang berbisik. Iya, betul. Kalau kita yang normal, ya tentu nggak mendengar gitu. Tetapi dianya sebagai seseorang misalnya sudah mengalami gangguan gitu secara pemeriksaan, itu dianya mendengar itu. Ada halusinasi itu. Halusinasi dari bisikan dan penglihatan biasanya. Nah, jadi sebetulnya kondisi kejiwaan yang seperti apa sih Kak yang akhirnya bisa memicu orang itu merasa menerima bisikan-bisikan gaib itu gitu? Apakah butuh stres yang udah tingkat berat, atau mungkin stres yang ringan aja dia tidak bisa merasa mendapatkan bisikan-bisikan gitu? Itu jika seperti itu sudah masuk ke tahap gangguan biasanya. Nah, itu sudah melewati fase ya, fase dari pertama dia bisa stres dengan pengalaman masa lalunya, misalnya gitu, stres sudah bertumpuk lama, jatuhnya ke depresi seperti itu. Nah, depresi berat itu sudah misalnya sudah ada indikasi dianya mengurung diri, tidak mau bersosialisasi lagi, seperti itu. Muncullah adanya tadi halusinasi tadi, udah muncul bisikan-bisikan tadi, bisikan halusinasi yang kita sebut halusinasi. Nah, itu sudah masuk gangguan biasanya. Jadi ada tahapannya. Berarti kan nggak mungkin dong seseorang tiba-tiba langsung merasa mendapatkan bisikan gaib, kan gitu, nggak mungkin. Pasti ada tahapan-tahapan di mana fase-fase kejadian-kejadian yang akhirnya menekan kondisi kejiwaan si orang tersebut gitu berarti ya. Ada pemicunya. Pasti ada pemicu. Pasti ada pemicu. Jadi kalau dibilang bisikan gaib yang betulan itu, ini kalau kita bicara secara keilmuan, itu berarti nggak ada berarti kayak. Secara ya normal keilmuan, tidak ada seperti itu. Oke. Ini kalau kita cek ini yang fakta kedua menurut detik.com, pelaku sering ngelantur saat dimintai keterangan. Nah, berarti ini semakin memperkuat lagi berarti bahwasanya memang ini bukan bisikan, tapi lebih kepada kondisi kejiwaan si ibu sendiri gitu ya. Cuman kenapa ya yang sering dibilang sama orang itu bisikan gaib itu lebih kepada banyak negatifnya gitu loh. Kenapa? Ya contohnya inilah bisikan gaib. Hal gaib untuk, gitu ya? Iya, bisikan gaib menggorok 3 anak gitu kan. Kenapa nggak bisikan gaib yang lain yang hal positif gitu misalnya? Itu kepentingan headline biasanya kan, supaya ya beritanya bisa terbaca orang lain, lebih menarik seperti itu. Tapi kan faktanya harus dilihat dulu apa saja gitu yang membuat nih yang tadi dibilang bisikan gaib itu seperti apa, dan secara keilmuan pasti juga akan dibahas gitu. Berarti memang harus betul-betul didalami secara psikolog, secara keilmuan psikolog berarti ya, untuk menentukan penyebabnya gitu ya. Harus ada asesmen psikologisnya dulu lengkap, pemeriksaannya apakah benar-benar ini pelaku mengalami gangguan kejiwaan atau seperti apa nih, atau dia mengalami stres atau depresi, tingkatnya sejauh mana gitu. Oke, Kak Fen, ini kan kalau saya baca ini kan, si ibu ini suaminya dia di luar kota. Dan dia bekerja di luar kota gitu ya. Katanya sudah lama tidak pulang. Nah, berarti ada hubungannya lagi nih dengan hubungan dengan suami istri, hubungan terhadap pasangan kita. Berarti memang besar pengaruhnya Kak Fenya untuk hubungan suami istri itu terhadap pola pengasuhan. Ya, itu kan yang punya anak nggak satu orang dong gitu ya. Ayah dan ibu berperan dua-duanya seperti itu. Ketika ayah dan ibunya tidak harmonis, bagaimana dengan anaknya seperti itu. Jadi jangan cuma mau buat anak aja berdua, tapi jangan bawa enaknya aja gitu kan. Ya kan kadang makanya apalagi sekarang Kak, di zaman sekarang ini
anak-anak muda nih, kepengen cepet nikah aja udahlah, daripada alasannya sih bagus biar nggak terjerumus ke dosa-dosa besar gitu. Iya, alasan gitu. Ya, alasan begitu. Tapi ya itu tadi Kak, banyak akhirnya anak-anak muda yang ya menikah dini, akhirnya ya rumah tangganya berantakan gitu. Karena mungkin belum Belum siap. matang, belum Itu kayak siap tadi. sebetulnya apa sih Kak yang dipersyaratkan untuk menjadi seorang orang tua yang baik itu apa sih Kak? Menjadi orang tua yang baik. Kan kita nggak ada sekolahnya menjadi orang tua ya. Iya iya juga ya. Di sekolah juga nggak diajarin kan bagaimana cara menjadi orang tua yang baik gitu. Tapi kan kita sama-sama belajar gitu. Tetapi ketika emosi seseorang itu sudah matang, sudah siap secara emosional gitu, itu akan berjalan dengan baik seharusnya gitu. Dilihat dari apa seseorang itu siap atau matang untuk berumah tangga itu ketika memang dia sudah secara berpikir, pola pikirnya gitu, dia sudah siap gitu, dia sudah memperhitungkan ketika menikah nanti tujuannya, visi misinya apa gitu, apakah sama dia nanti mau punya anak mau seperti apa, itu kan sudah ditentukan tahapannya sebenarnya gitu. Cuman kan kalau gitu susah juga berarti kayak kalau kita misalnya kita mau menikah nih, kalau kita harus punya visi misinya, oke mungkin bisa dibicarakan secara berdua gitu ya Kak ya. Cuman kalau kalau kami di pemerintahan, kita bicara di pemerintahan, sebetulnya ada nggak sih sebuah alat yang bisa mengasesmen gitu loh Kak? Dalam artian ini orang-orang ini emang betul-betul udah siap menikah gitu loh Kak. Ada nggak sih sebetulnya? Sebenarnya ada konseling pranikah seperti itu. Kalau kami di psikologi itu memang ada pemberian pelayanan untuk konseling pranikah seperti itu. Itu ada beberapa tahapan untuk mengenal satu sama lain nih pasangannya. Nanti sejauh apa secara emosinya, kepribadiannya itu dijelaskan biasanya. Jadi saling terbuka, saling tahu sama tahu nih ini kurangnya di mana, ini lebihnya di mana seperti itu. Ya, karena bisa jadi juga ya, kadang mungkin kalau pas kita lagi pacaran yang baik-baiknya aja yang dimunculin kan, yang romantisnya, yang baik-baiknya, padahal mungkin di dalam jiwa dia atau di dalam pikiran dia punya motif lain, atau bisa jadi begitu gak ya? Bisa jadi, atau malu-malu gitu kan, ketika sudah menikah baru semuanya keluar seperti itu. Nah apalagi yang sistemnya ta'aruf kan, itu juga maksudnya kita juga mengenalnya baru gitu. Nah itu bagaimana cara belajarnya nanti? Berarti memang saat ini pemerintah masih belum mengatur persyaratan itu gitu kan. Cuman mungkin balik lagi kepada kita pribadi atau mungkin dari keluarga si calon pengantin ini nanti yang harus betul-betul nih Kak melihat seberapa siapkah si calon pasangan ini untuk membina rumah tangga. Karena bicara rumah tangga ini kan bukan cuma sekedar bicara setahun 2 tahun, gua nikahin ya terus nanti 2 tahun lagi kita pisah ya gitu. 2 tahun lagi pisah, nikah kontrak ya, atau bahkan 2 bulan pisah. Apalagi sekarang dengan fenomena nikah siri, ya kan Kak, banyak nikah siri. Jadi istilahnya nikah itu dijadikan mainan gitu kan, tidak hal yang sakral lagi seperti itu. Padahal kan ya nikah itu panjang jalannya. Nah Kak, kalau kita balik ke topik tadi Kak, si ibu yang tega borok 3 anaknya sendiri. Di beberapa berita nih Kak kita baca, si ibu melakukan itu tuh karena justru sayang sama anaknya gitu. Jadi masing-masing orang itu bisa persepsi sayang terhadap anak itu bisa macam-macam berarti gitu Kak ya. Caranya bisa, bahkan si ibu ini bisa menyampaikan sayang dengan anak itu dengan cara menggorok anaknya supaya anaknya juga tidak mengalami hal yang serupa sama dirinya kan. Iya gitu. Katanya begitu.
Padahal justru si ibu malah menyiksa gitu. Iya, sampai meninggal. Itu rasa sayang atau enggak gitu. Kita kebayang punya anak juga Iya. melakukan hal yang sama, sedangkan kita marahin anak aja pasti ada rasa bersalah kan di diri kita gitu. Saya setelah ngebentak anak gitu, itu kan ada rasa yang apa ya, kita kita juga sakit gitu kan. Setelah itu apa yang harus kita lakukan biasanya gitu, supaya anak juga tidak tersakiti hatinya ini sampai anak meninggal bahkan gitu kan, Ya. dengan alasan supaya anak tidak tersakiti, merasakan apa yang dia rasakan waktu itu gitu kan. Supaya anak tidak dibentak-bentak katanya gitu kan. Nah ini yang harus dijelaskan secara psikologis, apa yang menjadi motif ibu ini melakukan hal tersebut sampai anaknya meninggal seperti itu, di mana rasa sayangnya kalau begitu gitu kan. Nah itu bisa jadi memang ada ketakutan-ketakutan tadi. Kalau berbicara kita balik lagi ke masalah kejiwaannya, ketika memang ada gangguan-gangguan kejiwaan, gangguan kepribadian seperti itu. Mungkin nanti kita bisa bahas lagi mengenai banyaknya gangguan-gangguan kepribadian gitu ya. Nah ini bisa yang namanya gimana caranya seseorang itu bisa berbuat seperti itu sama orang lain, menyakiti orang lain gitu, atau ada perasaan dia takut gitu, takut orang yang dia sayang akan merasakan hal yang sama dengan dirinya, sakit gitu. Tapi gini loh Kak, ini mungkin gak sih? Ya. Ini justru gangguan jiwa ini malah dijadikan sebuah tameng. Dalam artian, udahlah, pura-pura gangguan jiwa aja. Padahal sebetulnya memang niat membunuh mungkin. Si ibu bisa jadi dia memang niat membunuh. Dalam artian mungkin dia konflik dengan si suaminya gitu kan. Kadang kan, bukan kadang, di berbagai kadang kita melihat di berbagai berita, kita melihat oh ini ada konflik dengan pasangan, udah kita ancam si pasangan gitu kan, akhirnya ya membunuh. Tapi justru untuk menghindari proses hukum ya dia berlagak merasa ada gangguan jiwa gitu, karena biar terhindar dari proses hukum gitu. Untuk mencari perhatian ya kalau suami ya gitu, jadi ada tameng dia akan menyakiti siapa gitu, ancaman-ancaman itu seperti itu. Tapi ini kan sampai melakukan, nah itu memang harus diperiksa lebih lanjut tadi gitu kan, dilakukan asesmen psikologi lagi, sejauh apa kondisi kejiwaan si ibu ini gitu. Tapi kalau dari pengalaman kakak, pernah nggak sih kakak nemuin orang yang sebetulnya itu pura-pura gangguan jiwa? Pura-pura sakit biasanya. Kalau di rumah sakit mungkin banyak tuh yang seperti itu. Jadi pura-pura sakit dianya seperti itu. Tapi kan kita bisa tahu gitu sejauh apa gitu ketika kondisi medisnya baik, secara klinis baik gitu kan, secara kita wawancara, observasi juga baik gitu kan, itu kan bisa ketahuan dia bohong atau tidak, memenuhi indikasi untuk dia berbohong atau tidak gitu kan, dia sakit atau tidak. Itu juga ada gangguannya sebenarnya ketika orang berbohong bahwa dia sakit misalnya seperti itu. Nah kalau ini sejauh ini sampai dia melakukan hal itu benar-benar harus diperiksa dulu gitu gangguannya gitu. Itu bisa ketahuan dia benar-benar mengalami gangguan atau tidak. Itu gimana kan cara ngetahuinnya? Apakah dengan lie detector atau apa? Kalau saya nggak tahu nanti kalau di kepolisian seperti apa tambahannya ya, mungkin bisa jadi gitu. Tapi kalau dari psikologi klinis, saya sebagai psikolog klinis itu ada beberapa alat tes yang bisa digunakan untuk mengetahui secara kepribadiannya nih. Terus dia mengalami gangguan kah atau tidak, seperti itu bisa kelihatan. Jadi nanti dari hasil tes itu bisa ketahuan ya memang ini gangguan jiwa atau hanya berpura-pura. Ya. Atau kepribadian ganda bisa kebaca nggak Kak? Kepribadian ganda itu agak tidak masuk di ini kita ya, gangguan kita gitu, tetapi dia maksudnya gini, ada beberapa kepribadian, misalnya gangguan kepribadian kita ini sebenarnya masing-masing memiliki tipe kepribadian nih gitu, tapi tipe kepribadian kita itu nggak cuma satu misalnya gitu. Contohnya itu bisa gimana, 2 gitu. Contohnya gimana? Itu penjelasannya cukup panjang, contohnya aja gitu, simple gitu. Tipe kepribadian itu ada dependent, independent, seperti itu.
Nah, satu orang itu ada narsis seperti itu Iya. ya, ada paranoid seperti itu. Satu orang misalnya ketika digunakan alat tes gitu ya, dicek gitu atau diperiksa gitu dengan psikolog, itu bisa keluar kepribadiannya, oh ini tipikalnya orangnya narsis nih gitu. Tetapi di balik itu ada lagi tipe kepribadiannya, mungkin yang utamanya narsis gitu, tapi yang keduanya mungkin ada tipe kepribadiannya yang lain seperti itu. Nah, berarti kan dari hasil tes itu kita ya bisa tahu si orang ini bisa memiliki berapa kepribadian gitu ya. Ya, bisa Kalau bisa wak- bisa dilihat, tapi kalau mana yang lebih menonjol seperti itu. kalau waktu saya sempat tes sama kakak, saya punya berapa kepribadian kak? Oh iya ya, belum dibaca ya. Gak usah dibocorin. Oh iya, mesti dicek ulang ya. Iya. Tapi bisa nggak sih kak? Maksudnya hari ini tesnya, oh ini orang punya berapa kepribadian. Besok berapa bulan lagi, ya katakanlah dalam rentang waktu 6 bulan mungkin misalnya hasil tesnya bisa berbeda. Intinya sama, tetapi mungkin taraf, misalnya dengan kondisi saat ini dianya mengalami stres berat gitu. Ini poinnya di mana nih, sejauh apa nih ambang stres, tingkat tingkat stresnya itu misalnya sejauh apa, tingkat kecemasannya sejauh apa dengan kondisi dia saat ini gitu, sedang mengalami masalah kah atau apa gimana. Tapi 6 bulan kemudian misalnya dia udah baik-baik aja nih gitu, tipe kepribadiannya masih sama gitu, cuman mungkin taraf stres atau tingkat stresnya tuh mungkin lebih udah berkurang seperti itu, dia sudah bisa mengontrol dirinya seperti itu kan itu aja yang berbedanya sebenarnya. Nah kak, ini kan si ibu merasa punya trauma masa lalu nih. Jadi si ibu nggak mau si anak ini juga mengalami nantinya trauma yang dia alami oleh si pelaku ini di masa lalu. Sebetulnya ada nggak sih kak cara kak? Maksudnya biar kita itu, ya kalau kita punya trauma masa lalu, ya mungkin kita pernah dibentak-bentak, atau mungkin kita pernah, sebagai anak kita pernah di KDRT misalkan, atau bahkan kita dieksploitasi misalkan gitu. Ya, contohnya sekarang banyak anak-anak nih di pinggir jalan nih kak. Sebetulnya gimana sih kak cara kita untuk mengelola biar nanti kita tuh nggak terus-terus teringat dengan trauma kita, atau mungkin nanti pada saat kita berkeluarga itu tidak terpengaruh oleh kejadian masa lalu Kecil kita. ya. Ada nggak sih kak caranya kak gitu kak? Oke, itu namanya ada inner child-nya. Jadi ada trauma masa kecilnya dia seperti itu. Kita kan pasti semuanya punya inner child gitu. Punya kejadian-kejadian masa kecil kita yang tidak mengenakan gitu. Nah, itu kadang-kadang terbawa sampai dewasa gitu. Oh, ini hal kecil aja. Ketika kita dibanding-bandingkan dengan saudara kita sendiri. Iya. Itu paling banyak. Ya kan, Oh, iya nih. zaman sekarang juga Iya, paling banyak si kan. abang begini, si kakak begini, kan Iya, gitu kan. nah itu bisa jadi trauma masa kecil seperti itu. Oh iyalah, dulu semuanya kakak dikasih semuanya gitu, aku tuh enggak gitu. Nah, menganggap dirinya jadi kecil, menjadi trauma, jadi dibawa sampai besarnya gitu. Jadi tidak dilupakan sama dia. Nah, itu yang bahaya sebenarnya gitu. Itu bisa diulangnya lagi ketika dia memiliki anak nanti seperti itu. Nah, bagaimana caranya gitu? Kita kan tahu bagaimana kondisi diri kita sendiri. Sebenarnya itu ada terapinya juga. Kalau kami di psikologi seperti itu ada untuk memberikan terapinya, terapi untuk memaafkan. Jadi yang memiliki inner child seperti itu, trauma di masa kecilnya. Berarti nggak bisa sendiri. Maksudnya harus ada bantuan dari profesional. Iya, ketika gitu kita menyadari kita punya kekurangan gitu ya, kekurangan, oh ini ada yang tidak benar nih dalam diri kita gitu. Nah, menyadari itu gitu. Tetapi ketika kita untuk sadar sebenarnya sendiri pun bisa gitu kan. Ini rasanya nggak baik nih buat diri saya gitu kan. Ketika itu mungkin kadang tidak semua orang untuk dapat mengetahui itu secara langsung gitu, makanya dibutuhkan profesional gitu untuk mengetahui, oh ini inner child-nya kamu nih gitu. Cuman kan iya, sekarang kalau masih menjadi suatu hal yang bagi sebagian besar masyarakat mungkin ya itu menjadi hal yang tabu untuk berkunjung ke Ya,
psikolog gitu. atau psikiater gitu, mengkonsultasikan masalah-masalah Ya, yang sedang dialami gitu. Padahal mungkin di luar itu menjadi hal yang biasa Kak ya. betul. Ya pasangan suami istri apa ya berkunjung, Konsultasi ya konsultasi gitu. ke psikolog gitu ya. Iya Kak ya. Iya betul. Kalau di kita tuh masih masih tabu gitu. Kadang masih ada yang anak remaja datang ke psikolog diem-diem gitu kan. Iya. Nggak tahu orang tuanya. Nanti dikira orang tuanya saya gila gitu kan. Kan itu istilah-istilah begitu yang kadang-kadang masyarakat tuh belum belum semuanya bisa memahami hal itu gitu. Jadi tadi kalau balik lagi bagaimana caranya bisa saya menghilangkan trauma itu gitu kan dengan cara memaafkan biasanya memaafkan masa lalu gitu. Kalau kita tidak memaafkan, itu akan kebawa terus. Jadi tidak ada keikhlasan kita untuk misalnya merawat anak gitu. Jadi bayangan-bayangan kita waktu masa kecil itu terus dibawa. Dulu ibu begini-begini loh sama saya gitu. Dulu bapak saya begini sama saya gitu. Hal itu yang diulang lagi sama anaknya. Nah, itu yang terus berlanjut pola asuhnya yang terus-terusan diulang. Sebenarnya kalau kita menyadari itu sisi yang tidak baik supaya kita tidak mengulanginya lagi di masa depan. Jadi Pak Cik Macik Bina Widya ini yang saat ini sudah menjadi orang tua, eh, perlu disadari betul Kak ya, bahwasanya anak-anak ini memang harus betul-betul kita perhatikan sebagai seorang manusia yang tidak bisa kita banding-bandingkan gitu loh Kak. Mungkin kita punya 2 anak, lalu kita samakan, oh si yang anak pertama bisa begini, oh anak kedua juga harus bisa begini. Padahal gak harus begitu Kak ya. Iya. Jadi orang tua juga harus bisa memahami hal tersebut, bahwasanya setiap anak, setiap individu itu pasti punya kelebihan, kekurangan masing-masing dan juga punya keunikan sendiri-sendiri. Jadi jangan sampai memaksakan kehendak gitu Kak ya. Betul ya. Maksudnya gini Ji, yang kalau kita balik lagi ke kasus ini gitu kan, ini pasti ada yang melatar belakangi kenapa ibu ini sampai melakukan hal tersebut kepada anaknya gitu. Apakah mungkin terjadi permasalahan dengan suaminya? Kita kan nggak pernah tahu ya. Apakah dia memiliki memang tadi inner child tadi seperti itu? Itu beberapa kemungkinan itu bisa saja terjadi sama ibu ini gitu. Nah, kalau kita sambungkan dengan parenting zaman sekarang gitu, bagaimana juga ibu dan ayah harus bisa bekerja sama gitu supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau tidak terjadinya pertengkaran gitu, tidak terjadinya salah arah untuk mengasuh anak tadi seperti itu. Kakak ini kerjasama kayak gimana nih Kak? Misalkan, oh laki-laki harus nyuci piring, oh laki-laki harus bisa ngasuh anak. Aha. Nah, gimana nih Kak? Bisa kan tapi laki-laki ngasuh anak? Bisa sih, bisa. Cuman Cuci kan piring bisa kan? bisa. Cuman kadang kan ada yang egois gitu kan. Oh saya laki-laki, masa saya disuruh-suruh. Udah capek ya pulang Ya. kerja gitu kan, masa harus saya juga lagi yang mengerjakan gitu. Ya istri kan kerja juga di rumah mengasuh anak gitu kan. Anak berantem suami nggak tahu gitu kan bagaimana caranya menangani anak yang tantrum seperti apa gitu, tetap bekerja. Jadi kerjasamanya di situ gitu. Jadi itulah, walaupun ibu rumah tangga ya, tidak bekerja, tapi sebetulnya bekerja berarti Kak ya. 24 jam bekerja. Ya mulai dari berpikir besok anak suami mau makan apa, seperti itu, menyiapkan dari mulai bangun pagi sampai mau tidur lagi biasanya gitu. Jadi bukannya tidak bekerja, istri ibu rumah tangga pun sebenarnya bekerja, dia mengalami stresor sendiri gitu. Makanya kenapa kadang-kadang ibu-ibu itu juga butuh me time-nya juga gitu ya. Karena setiap hari dia punya rutinitas yang sama, mengalami kebosanan atau kejenuhan, ya bisa saja dia stres seperti itu. Berarti me time itu emang ada berarti Kak? Iya, diperlukan. Memang diperlukan. Iya, me time-nya nggak dalam artian dia harus dia jalan-jalan jauh atau jalan-jalan dia pergi kemana, enggak. Dia me time dengan di dalam rumah aja melakukan hobinya pun itu sudah menjadi me time buat seseorang sebenarnya. Sebetulnya Kak, me time itu ada nggak sih, misalkan oh dalam seminggu itu
orang itu harus punya me time sekian waktu. Misalkan dalam 1 minggu itu, oh 1 hari pokoknya orang itu harus punya me time. Atau misalkan ya nggak ada sebetulnya batasan atau minimal waktu untuk me time itu. Gitu. Sebenarnya nggak ada batasan. Itu kan balik lagi ke dirinya masing-masing nih. Dia me time-nya dia seperti apa, dia butuh waktu berapa lama, seperti itu. Kalau misalnya butuh seharian, ya nggak mungkin seharian juga kan gitu. Maksudnya kalau ditanya ibu-ibu seharian butuh me time nggak juga, pasti dia rindu sama anaknya. Nggak mendengar suara anak aja, oh, sepi ya gitu. Pasti ada rasa itu kalau seorang ibu ditanya seperti itu. Jadi balik lagi itu nggak ada batasan waktunya. Oke, Kak Ven, ini kalau tadi kita udah cukup banyak nih Kak bahas-bahas penyebab-penyebabnya dan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya hal-hal seperti ini gitu, yang di luar nalar kita. Nah, kalau kami minta nih Kak saran dari seorang profesional, seorang psikolog yang memang sudah malang melintang di dunia parenting juga di dunia perempuan dan anak, agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi gitu loh Kak. Jangan sampai terulang lagi, apalagi sampai terjadi di kita ya. Gimana nih Kak sarannya Kak? Jadi memang menjadi orang tua itu tadi balik ya, kita nggak ada sekolahnya gitu kan, tetap belajar menjadi orang tua yang baik itu seperti apa gitu. Memang dibutuhkan kesiapan mental kita bagaimana menjadi orang tua yang baik sebenarnya gitu. Saya pun mungkin Aji pun masih tetap belajar sampai sekarang kan bagaimana menjadi orang tua yang baik seperti itu. Jadi bagaimana kita siap menghadapi anak-anak kita di usia dari mulai perkembangan dia dari 0 sampai dia umur saat ini gitu. Mungkin apa saja yang dibutuhkan anak secara psikologisnya seperti itu. Nah, bagaimana kita menjadi orang tua yang siap juga secara mental gitu kan? Ya kita harus mengontrol emosi kita juga gitu, menjaga hubungan baik antara antara ibu dan ayahnya juga gitu. Bagaimana berkomunikasi yang baik seperti itu. Ya dari satu rumah itu supaya menghilangkan kejenuhan kan banyak cara sebenarnya ya. Tidak perlu yang mahal, tidak perlu yang jauh-jauh, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga itu sendiri gitu. Walaupun kecil, sederhana, tetapi bagaimana membuat keluarga itu menjadi keluarga yang bahagia gitu, anak-anak yang bahagia juga gitu. Yang mesti ada keikhlasan tadi, mesti ada ketika ada kita trauma masa kecil, bagaimana kita memaafkan trauma itu gitu, supaya kedepannya kita tidak mengulanginya lagi gitu. Bagaimana tadi kita memahami anak-anak juga kondisinya. Anak-anak itu kan perlu dipahami perasaannya. Nah, itu satu hal yang sering sekali saya ingatkan gitu ya ke ibu-ibu biasanya kalau saya jadi narasumber gitu. Bagaimana kita harus tahu perasaan anak. Karena anak-anak kan belum bisa ya 100% mengutarakan perasaan atau keinginan gitu kan. Betul. Dan dia nggak tahu gitu kan. Ini kondisinya lagi marah loh, ini lagi senang loh gitu, aku ini lagi kecewa loh gitu. Yang tahu kan kita orang dewasa untuk mengartikan itu ke dalam kata-katanya, bahwa ini kondisi seperti ini kamu lagi sedih, kondisi ini kamu lagi happy atau senang seperti itu, kondisi ini kamu lagi dikecewakan nih gitu. Nah ketika kita tahu atau kita berkomunikasi dengan anak, itu akan lebih baik. Oh anak tahu ketika dia dapat di luar seperti apa kondisinya atau situasinya, dia bisa cerita ke kita, Bu, aku senang karena hal ini. Bu, aku lagi sedih karena aku dibeginikan gitu. Berarti kita juga harus ngajarkan anak biar anak itu juga bisa terbuka dengan kita berarti iya. Ya. Oke, Pak Cimaci Bina Widya, sudah cukup banyak nih Kak informasi yang kita terima dari Kakak tentang ya isu tadi dan juga informasi tentang pendidikan pentingnya itu menguasai parenting ya, ilmu parenting bagi orang tua dan juga bagi pasangan calon pengantin gitu ya, apalagi di tengah sekarang banyaknya pasangan muda-mudi yang mau menikah muda.
Nah, Paci-Maci Bina Widya yang sudah menjadi keluarga, sekali lagi kami ingatkan, keluarga itu adalah segalanya. Ya kalau kita, eh, ya kalau yang saya dengar dari salah satu lagu ya, harta yang paling berharga itu adalah keluarga, ya Kak ya. Kita capek bekerja di luar, kita lagi susah, siapa sih yang ada bersama dengan kita? Ya pasti keluarga kayak. Jadi Paci-Maci Bina Widya, sayangilah keluarga kita masing-masing dan jangan sepelekan arti mereka, karena mereka lah yang selalu ada di saat bagaimanapun kondisi kita, baik kita lagi di atas ataupun kadang mungkin kita lagi di bawah. Justru keluarga inilah yang ada bersama dengan kita. Oke, terima kasih Kak Feni. Sekali lagi nih kita pokoknya terima kasih banget nih Kak Fen di tengah kesibukannya bersedia nih datang menjadi narasumber di konten Bina Widya Menyapa Warga kali ini. Semoga Kak Fen juga dan Pak Paci-Maci Bina Widya tetap sehat selalu. Jangan lupa tetap prokesnya dijaga, apalagi sekarang masih di masa pandemi ya. Baik, terima kasih Paci-Maci Bina Widya yang udah nonton episode kedua kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat Paci-Maci Bina Widya. Dan jangan lupa untuk disebarluaskan informasi yang didapat dan jangan lupa terus pantengin episode-episode Bina Widya Menyapa Warga yang akan datang. Baik, sampai tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.